datanya, data primer atau data sekunder. Nah, yang dimaksud dengan pengambilan data primer itu adalah jika peneliti mengambil langsung dari sumbernya. Ya, nah sumber di sini bukan berarti misalkan kamu ambil langsung laporan keuangannya, bukan. Ya, tapi kalau kamu misalkan butuh data tentang laporan keuangan, kamu buat dulu laporan keuangannya. Ya, karena nanti kalau pastinya Bu, saya ngambil sendiri Bu laporan keuangannya dari mana? Dari BEI. Laporan keuangannya disiapkan oleh siapa? Oleh perusahaan. Kemudian karena dia perusahaan yang sudah go public, maka dia datanya ada di BEI. Saya ambil dari situ, saya ambil sendiri. Maka itu data primer bukan. Itu data sekunder, data sekunder. Ya. Tapi kalau yang namanya pengambilan data primer adalah kita sebagai peneliti yang mengambil langsung datanya. Untuk dapetin data itu kita cari sendiri. Misalnya apa? Nanti salah satunya dengan wawancara. Itu pengambilan data primer. Nah, kalau pengambilan data sekunder itu artinya peneliti mengambil data yang sudah disediakan oleh orang lain, peneliti lain atau pihak lain. Contohnya tadi laporan keuangan. Laporan keuangan itu sudah disiapkan dulu oleh perusahaan, kemudian kita tinggal pakai. Maka itu datanya adalah sekunder. Paham ya bedanya? Oke. Nah, jadi jangan kamu salah persepsinya yang namanya data primer atau data sekunder. Ya. Oke. Nah, data primer, pengambilan data primer itu nanti terbagi menjadi 3. Nah, ada dengan interview, kemudian ada dengan observasi, dan satu lagi dengan kuesioner. Nah, ini adalah cara mengambil data primer. Sedangkan kalau cara mengambil data sekunder tadi adalah jika kita mengambil data yang sudah diperoleh oleh peneliti lain atau sumber lain. Contohnya pakai laporan keuangan, pakai data misalkan dari BI, perusahaan BI, kemudian pakai data dari OJK atau pakai data dari berapa jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, misalkan dari BPS, maka itu adalah data sekunder. Ya. Atau data harga saham misalkan itu data sekunder. Oke, kita masuk di yang pengambilan data primer yang pertama, yaitu adalah interview atau wawancara. Nah, metode pengambilan data ini itu salah satu metode pengambilan data yang populer untuk penelitian di bidang bisnis. Jadi di bidang bisnis dia biasanya pengambilan datanya di 3 ini. Ya, dia secara primer. Kenapa? Karena bidang bisnis itu erat kaitannya dengan penelitian tentang perilaku, di mana perilaku cara mengambil datanya dengan 3 ini. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah, nah sebelum masuk ke interview itu ada metode pengambilan data namanya unobtrusive method. Nah, metode ini adalah peneliti mengambil data langsung, ya kan, kepada respondennya dengan tidak berinteraksi langsung. Kalau yang tadi interview, penelitinya interaksi langsung dengan yang diwawancara. Observasi, dia interaksi langsung dengan yang diobservasi. Kuesioner, dia sebar kuesionernya kepada responden langsung. Tapi kalau unobtrusive method, dia ambil data primer, tapi penelitinya tidak berinteraksi langsung kepada si yang diteliti. Itu namanya unobtrusive method. Nah, biasanya kita fokusnya adalah melihat apa? Melihat perilakunya. Apa yang dilakukan oleh si respondennya, bukan apa yang dikatakan. Ya, bukan persepsinya, pendapatnya, tapi ada dari perilakunya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kamu mau lihat bagaimana sih trennya sekarang konsumsi generasi Z tentang soft drink yang disukai, merek apa? Nah, kamu gak nanya satu-satu, tapi kamu lihat di tempat sampah. Di tempat sampah itu kaleng minumannya, bungkus minumannya paling banyak jenis apa? Maka nanti kamu bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau generasi Z itu paling banyak minumnya adalah misalkan Fanta. Kata yang mana? Nanti tidak akan bisa, ya.
kepolisian itu dia melihat datanya bagaimana perilakunya pengendara kendaraan bermotor. Ya, dia nggak tanyain kamu udah nyetirnya sudah pelan-pelan belum atau sesuai aturan belum, nggak kayak gitu. Tapi dilihat dari CCTV. Dan oh ternyata trennya orang-orang sekarang udah mulai sadar berkendaranya dengan benar, pakai helm dan sebagainya. Dilihat dari rekaman. Ya. Atau juga kalau kita mau lihat perusahaan retail, dia mau lihat produk apa sih yang paling banyak dibeli sama konsumen, supaya nanti dia akhirnya bisa ngatur kalau yang kurang diminati, mungkin dia strateginya ada diskon dan sebagainya. Dia nggak tanya, tapi dia lihat dari struk belanja yang ada di bagian kasir, itu dilihat, ya kan, barang yang paling sering dibeli apa? Ternyata mana barang yang nggak laku, itu akan kelihatan dari situ. Ya, itu adalah metode pengambilan data dengan unobtrusive method. Dan itu betul, ya benar dibolehkan. Jadi jangan salah kalau kamu penelitiannya cara ngambil datanya gimana? Saya cuma lihat aja, misalkan di absennya ada nggak dia tiap hari masuk atau enggak? Nggak benar itu metodenya. Salah. Lihat tujuannya, kemudian sesuai nggak dengan tujuannya. Kalau tujuannya dia mau melihat tingkat kerajinan seseorang untuk bekerja, itu tinggal lihat data absennya aja. Ya, oke. Nah, kemudian kita masuk dengan si interview ini. Ya. Interview merupakan definisinya adalah percakapan yang terarah intinya. Nah, percakapan yang terarah antara dua orang atau lebih. Jadi bisa jadi one by one atau nanti satu orang dengan beberapa orang. Itu juga wawancara. Ya. Nah, kemudian di dalam interview itu sendiri itu secara umum dipecah jadi dua. Ada yang unstructured interview, ada yang structured interview. Ya. Kalau yang unstructured itu berarti pola melakukan wawancaranya itu tidak ada temanya, ya, tidak ada polanya. Jadi penelitinya itu waktu melakukan wawancara cuma mengalir aja. Ya, contohnya apa? Contohnya di sini dilakukan waktu peneliti mau melakukan preliminary research, mau tahu kira-kira permasalahannya di perusahaan ini apa ya. Maka dia melakukan teknik unstructured interview ini. Nanti dengan melakukan wawancara di situ, jadi dia ketahuan, oh ternyata masalahnya di perusahaan ini adalah dia belum bisa melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK ETA misalkan gitu, atau apa ya. Nah, yang kedua itu adalah structured interview. Kalau structured interview berarti wawancara yang dilakukan itu berdasarkan sudah tema dan pertanyaan yang sudah dibuat daftarnya sebelumnya. Jadi sebelum penelitinya datang ke tempat yang diwawancarai, penelitinya sudah siapkan dulu daftar pertanyaannya secara sangat detail. Itu adalah structured interview. Ya. Nah, antara yang dua ini, yang structured dan unstructured ini, ada di tengah-tengah namanya semi-structured interview. Nah, kalau yang semi-structured ini, maka dia adalah peneliti dari sebelum mulai melakukan wawancara, dia buat list juga daftar pertanyaan, tapi hanya poin-poin garis besarnya saja. Misalkan penelitian dia tujuan penelitiannya mau meneliti tentang penerapan PSAK 74 misalnya, maka dia sudah bikin poinnya pertama membahas pemahaman tentang asuransi misalnya. Lalu yang kedua laporan keuangan perusahaan asuransi misalnya. Lalu yang ketiga misalkan tentang penghitungan misalkan pendapatan asuransi. Jadi cuma poin-poinnya aja, nanti di dalamnya ini akan disesuaikan berdasarkan pada saat wawancara. Jadi ada follow up. Nah, itu adalah semi structured interview. Ya, kalau yang ini itu detail sampai yang di poin di dalam ini itu sudah dibuat list. Gitu. Paham? Lalu berikutnya sekarang apa sih isi dari wawancara itu? Nah, kalau bahas tentang isi wawancara, maka kita akan bahas
lebih ke yang structure. Karena kalau yang unstructured sebetulnya sama, tapi dia urutannya yang jauh. Ya. Nah, isi dari wawancara intinya 3 poin. Ya. Pendahuluan, topik, sama probing question. Ya. Pendahuluan tuh ngapain? Jadi yang namanya wawancara, kamu datang, nggak langsung kamu nanya, Bu, di perusahaan laporan keuangannya siapa yang buat? Langsung kayak gitu kan? Pasti datang, kamu akan memperkenalkan diri dulu, ya kan? Selamat pagi, perkenalan diri dulu, saya dari mana, kan? Prodi apa, semester berapa, kemudian saya melakukan penelitian apa, tujuannya disampaikan juga. Tujuan penelitiannya ini apa? Lalu di situ saya garis bawahi, di situ adalah kamu harus minta izin etikanya kalau kamu mau merekam. Nah, sebaiknya nanti direkam hasil wawancaranya. Nah, waktu mau merekam kamu harus izin dulu. Ya, karena kalau misalnya dia nggak izin kan nggak boleh. Ya, itu etikanya harus minta izin. Lalu yang kedua baru masuk ke topiknya. Nah, topiknya inilah nanti yang tergantung dia semi structured atau structured. Kalau structured berarti sudah ada topiknya, list pertanyaannya itu. Kalau semi structured dia poin-poinnya. Nah, lalu berikutnya itu adalah probing question. Nah, kalau probing question itu adalah kita mengkonfirmasi. Ya, kita menanyakan ulang dengan tujuan mengkonfirmasi kira-kira sesuai nggak yang kita pahami dari jawabannya dengan yang dia maksud, mengkonfirmasi. Ya, itu adalah probing question. Misalnya probing question itu adalah kamu bilang, maaf Pak, tadi yang Bapak maksudkan dengan laporan keuangan itu saya nangkepnya adalah laporan neraca ya atau posisi keuangan ya. Lalu ternyata dia bilang bukan, maksud saya itu laporan yang isinya ada pendapatan sama biaya-biaya, ada beban-beban. Oh, itu namanya laporan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah nah, sekarang kalau misalkan dalam pelaksanaannya penelitian itu bisa jadi saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang pelatihan atau training kepada interviewers. Nah, di sini maksudnya adalah pada kenyataannya kalau penelitian itu kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ya, mungkin kalau levelnya masih skripsi itu kamu masih bisa lakukan sendiri. Ya, kenapa? Karena ruang lingkupnya kecil, waktunya pendek. Itu kamu bisa lakukan sendiri. Nah, dalam kenyataannya yang namanya penelitian itu bisa periodenya lama, ruang lingkupnya besar. Kan se-Indonesia penelitiannya. Ya, sehingga kalau pakai teknik pengambilan datanya adalah interview, sedangkan skopnya se-Indonesia, kalau dilakukan oleh sendiri penelitinya itu akan butuh waktu yang sangat lama. Ya kan? Sehingga peneliti butuh adanya asisten peneliti. Nah, asisten peneliti ini kalau dalam pelaksanaan interview itu pasti dia akan ditrain dulu, dilatih dulu. Kenapa? Karena untuk menyamakan persepsinya. Kita ini mau ngambil datanya tentang apa sih? Kan? Harus dijelaskan dulu. Data yang dimaui oleh penelitian ini adalah tentang A, B, C, D, E. Maka ini supaya dapat ini, maka caranya gimana? Ya, itu dari mulai pendahuluannya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya, teknik untuk probingnya itu dikasih tahu dulu. Sehingga nanti diharapkan waktu selesai si orangnya itu melakukan wawancara, hasilnya itu akan sama, datanya nggak ada yang kurang begitu. Karena yang namanya wawancara susah. Kalau misalnya masih kurang, balik lagi, itu nggak gampang. Kalau levelnya cuma di masyarakat umum itu masih mending gampang. Tapi kalau misalkan penelitiannya itu levelnya adalah yang diwawancarainya adalah GM misalkan, dia sibuk banget, mana mau dia 2 kali, pasti cuma sekali, gitu ya. Jadi harus betul-betul dibuat perencanaan yang tepat, gitu. Ya. Nah, oke. Kemudian
dalam melakukan interview itu ternyata bisa jadi ada bias. Ya. Bias itu adalah ternyata apa yang kita harapkan datanya itu bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita dapat. Nah, bias ini ternyata bisa terjadi karena 3 hal ini. Yang pertama dari si interviewernya, lalu yang kedua dari si yang interviewingnya yang diwawancarai, lalu yang ketiga dari kondisi. Nah, kalau yang pertama dari sisi interviewernya itu biasanya karena si interviewernya itu dia nggak percaya, ya, nggak percaya dengan respondennya sehingga dia nanti bisa jadi apa yang respondennya jawab itu disalahartikan, bisa, ya, diinterpretasikan lain, gitu. Juga dia bisa jadi juga interviewernya itu nggak dengan bisa jadi sengaja atau tidak sengaja mendorong si respondennya untuk menjawab sesuai dengan keinginannya. Misalkan gimana? Ya, jadi dia diarahkan untuk sesuai dengan jawaban yang dia inginkan. Misalkan gini, sekarang kan sudah mau pemilu, itu berarti kan sekarang kondisinya lagi tidak stabil, misalnya. Berarti cenderungnya harga naik nih. Bapak setuju nggak kalau misalkan kita demo? Nah, itu adalah kita mengarahkan orang dari kasih kondisi di mana dia pola pikirnya kita arahkan sehingga dia sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya leading question, mengarahkan ke satu jawaban tertentu, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah itu bisa jadi bias karena dari si interviewingnya. Nah, di sini berarti si interviewernya udah benar, tapi ternyata si yang diwawancarainya itu yang dia menginterpretasikannya lain pertanyaannya, lalu dia bisa jadi memberikan jawaban yang bukan sebenarnya. Jadi dia cenderungnya adalah kira-kira si bapak ini senangnya jawabannya apa ya, gitu. Itu kan bukan sebenarnya, ya kan? Nah, kalau sudah kondisinya kayak gitu, nanti akhirnya kan datanya akan diolah, dipakai, akhirnya hasilnya jadi bias tadi, gitu. Ya, oke. Lalu yang ketiga itu adalah jika bias itu terjadi karena situasi. Yang pertama tuh nggak ada responden. Nggak ada responden itu maksudnya gimana? Bu, kok mau wawancara aja nggak ada sih Bu orangnya? Iya, bisa jadi, kan? Misalkan nanti kamu akan belajar di bab sampling, menentukan sampel. Jadi tentukan sampelnya 50 orang. Orangnya ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Udah ada listnya. Ternyata orangnya pas lagi di jadwal wawancaranya nggak bisa. Akhirnya nggak ada datanya. Akhirnya kalau datanya kurang jadinya bias hasilnya, kan? Kemudian juga orangnya sudah bersedia, sudah kasih, misalkan wawancaranya maunya pakai telepon, kemudian dikasih nomor teleponnya, pas di kontak ternyata nomor teleponnya salah, akhirnya kan nggak ada respondennya, ya. Itu maksud dari tidak ada. Atau juga dia nggak mau, ya kan? Misalkan kalau nggak mau itu artinya apa? Data ini cuma bisa diperoleh oleh orang yang levelnya A. Ternyata orang yang di levelnya A ini dia nggak mau kasih. Akhirnya apa? Ya udah nggak bisa penelitian. Ya, jadi bias. Kalau kamu mau butuhnya hasil wawancara dengan A, akhirnya yang kamu wawancarainya adalah orang yang di levelnya C, pasti hasilnya beda. Ya, jadi bias. Kemudian karena tidak ada trust juga, nah ini yang terakhir adalah lokasi interview. Ya, itu bisa mempengaruhi. Misalkan kamu mau wawancara, orangnya minta sebetulnya bilang jangan di kantor ya wawancaranya. Itu pasti ada alasan tertentu. Apakah dia nggak merasa nyaman, ya kan? Atau bisa jadi kalau di kantor itu pimpinan saya duduknya di depan saya. Kalau misalnya saya ngomong saya jadi sungkan gitu, ya kan? Akhirnya kalau dia sungkan, akhirnya dia kasih datanya cuman formalitas aja, akhirnya nggak jadi tuh penelitian, ya. Makanya tidak negatif juga kalau respondennya itu minta wawancaranya di luar, supaya dia merasa nyaman tadi, sehingga datanya nggak bias, ya. Oke, yang berikutnya itu adalah, nah sekarang bagaimana
interview sehingga hasil interviewnya itu nantinya nggak bias. Ya, yang pertama tadi berarti kuncinya adalah harus dibangun trust, percaya, ada kepercayaan antara si responden dengan si interviewernya. Nah, gimana caranya? Dia dibuat dia merasa nyaman. Kemudian jangan lupa ini disampaikan apa sih tadi tujuannya dari wawancara ini, apa tujuan dari penelitian ini. Kemudian sampaikan juga tentang kerahasiaan. Ya, bahkan kalau di universitas di luar negeri itu kita harus ada masuk di ethical clearance dulu, harus ada surat, kita buat surat bahwa kita menjaga kerahasiaan si respondennya. Lalu pada saat wawancara kita kasih suratnya. Ini suratnya bukti bahwa kami akan menjaga kerahasiaan dari respondennya. Jawabannya nggak akan disebarluaskan kecuali general. Nggak akan nyebutkan nama. Kalau dia bilang itu nggak akan sebutkan nama, nggak boleh tuh kamu dalam skripsinya sebutkan nama. Nggak akan sebutkan nama perusahaannya. Nggak akan sebutkan nama responden yang diwawancarai. Ya, itu kalau udah bilang kayak gitu ya benar. Nah, dengan kayak gitu maka bisa jadi nanti proses wawancaranya jadi akan terbangun trust, kepercayaan, sehingga si respondennya akan mau dengan nyaman menyampaikan hasil pendapatnya. Ya. Lalu yang kedua, dijaga hubungan baik dengan interviewingnya. Ya, sikapnya yang baik, kan menunjukkan dia tulus, ya kan. Kemudian dia juga sensitif melihat ekspresi ini orangnya mukanya nggak nyaman nih, kenapa ya? Kamu harus mengubah sikapnya agar dia jadi enak. Kemudian juga yang ketiga adalah agar kita itu bisa memotivasi interviewnya agar dia memberikan jawaban yang jujur dan membantu penelitian. Nah, kamu harus bisa menyampaikan tujuannya, kamu harus bisa sebutkan apa sih manfaatnya kalau penelitian ini dilakukan. Ya, kalau ibu bapak berpartisipasi dalam wawancara ini, maka nanti bisa diketahui apa sih opini masyarakat UMKM misalkan tentang penerapan PSAK ETAP misalnya. Sehingga nantinya kalau opininya kita dapat yang sebenarnya, maka nanti akhirnya pengambil kebijakan akan melakukan apa. Nah, dengan kayak gitu mereka termotivasi. Akhirnya dia mau membantu penelitian itu. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah sekarang teknik wawancaranya gimana? Teknik bertanyanya. Ya. Yang pertama adalah funneling. Ya. Kalau funneling itu adalah dia teknik bertanya itu kayak gini. Dari hal yang umum makin lama mengerucut makin kecil. Makanya tadi gunanya structured interview itu adalah untuk membuat funneling ini. Agar kamu kalau nanti bertanya itu urutannya itu nggak bolak-balik. Ya, jangan sampai kamu nanya udah sampai pertama kamu nanya tentang pemahaman tentang akuntansi. Habis itu kamu nanya lagi cara membuat laporan keuangan. Habis itu kamu balik nanyanya, kamu paham nggak laporan keuangan seperti apa? Itu bolak-balik. Nah, kalau kamu bertanya urutannya itu lompat-lompat atau jambling, itu akan mempengaruhi pola pikir orang. Ya, coba kalau kamu bayangin kamu ditanya ujian sidang, ujian sidang itu nggak boleh. Orang yang namanya penguji lompat-lompat, kamu pasti akan lebih susah, ya nggak? Atau kamu lagi wawancara mau kerja misalnya, itu tanyanya nggak berurutan. Dan ini itu sengaja, kenapa? Coba melatih kamu berpikirnya fokus. Gitu. Pokoknya ini bisa, dan itu bisa. Jadi dia jangkauannya itu dia paham. Nah, tapi itu nggak boleh dilakukan waktu kita wawancara untuk penelitian. Ya. Kalau yang kedua, ya itu adalah unbiased question. Nah, di sini unbiased question itu adalah jangan sampai kamu bertanya gimana kalimatnya itu bermakna ganda. Ya, bermakna ganda. Maka waktu kita bertanya melakukan interview
kita harus melihat siapa sih yang diwawancara. Ya, levelnya apa? Kalau kamu nanya sama anak TK misalkan, kamu jangan nanya, "Dek, di kamu udah tanggal berapa?" Pasti dia bilangnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 9. Pasti dia bilang 9. Besok kamu tanya temannya, "Dek, gigi kamu tanggal berapa?" 10. Kenapa? Karena dia tahunya tanggal itu adalah kalender, kan? Tapi kalau kita tanya sesuai dengan pemahaman dia, "Dek, gigi kamu sudah copot berapa?" Pasti dia lebih paham, akan kasih jawaban yang tidak bias, kan? Jadi hati-hati dengan kalimatnya. Jangan kamu nanya ke UKM tentang, "Bu, apakah UKM Ibu udah menerapkan PSAK misalkan 71 belum?" PSAK apa ya? PSAK 71 apa ya? Pasti dia akan kayak gitu, kan? Tapi kalau kamu nanyanya spesifik dengan bahasa mereka, dia akan sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah klarifikasi isu. Ya. Nah, kalau yang ketiga ini itu tadi yang tekniknya adalah probing. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh si responden itu sesuai dengan yang kita pikirkan. Dikonfirmasi lagi. Betul nggak, Bu? Yang dimaksud dengan Ibu tadi ini adalah ini. Ya, itu contoh cara mengkonfirmasi. Ya, agar nanti nggak bias hasilnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini membantu interviewee untuk think through issue. Ya. Jadi kalau misalkan respondennya dia jawab nggak tahu ya kalau yang itu, kamu jangan diem aja, jangan langsung terima. Oh ya udah, di bagian ini ternyata perusahaannya nggak tahu. Bisa jadi perusahaannya tahu, tapi si orang yang diwawancara yang nggak tahu, ya kan? Sehingga kita harus coba ubah dulu kalimat pertanyaannya sehingga dia menjadi lebih paham. Ya, bahasanya disederhanakan, gitu. Sehingga muncul jawabannya. Itu maksud dari think through issue. Kemudian taking notes. Nah, taking notes itu maksudnya adalah tadi dibilang di awal kamu harus minta izin untuk rekam, ya kan? Tapi meskipun kamu sudah rekam, kamu juga harus taking notes, bikin catatan kecil, ya. Catatan ini gunanya apa? Supaya nanti kalau ada poin-poin yang kamu biasanya kalau orang bikin catatan itu kan orang yang ngomong tulis nih kata kuncinya, ya kan? Nah, kata kunci yang kamu nggak ngerti nanti kamu bisa tanyakan langsung. Itu gunanya taking notes. Jadi kalau kamu cuma diem aja, ya, kamu lihat udah direkam ini, nanti begitu kamu pulang baru sadar, oh ini yang ini nih harusnya tadi ditanyain lagi. Nah, itu susah lagi, ya. Oke, yang berikutnya adalah, nah sekarang bentuk-bentuk dari interviewnya tadi, ya. Tadi saya sampaikan bahwa definisi interview adalah wawancara terarah antara dua orang atau lebih, kan? Nah, maka jenis interview yang pertama adalah face-to-face interview. Nah, definisi face-to-face interview ini adalah wawancara yang one by one, satu dengan satu, ya. Dan dia kalau face-to-face itu artinya yang offline, maksudnya, ya. Jadi si interviewer bertemu langsung dengan yang diwawancara, ya. Nah, kelebihan dari face-to-face interview ini adalah berarti kita bisa langsung menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita tadi pakainya adalah semi structure, itu bisa langsung kita tanyakan kalau ada yang kurang paham. Lalu juga kalau yang face-to-face interview, kalau kita tanya, kita bisa juga lihat ekspresi nonverbalnya. Kan, misalnya, kalau kamu nanya, "Bu, di perusahaan ini ada berapa laporan keuangan?" Ya kan? Kemudian dia bilang ada 2, tapi tangannya bilang 2. Nah, kalau kamu face to face kan kamu bisa lihat, ibunya ngomong 2, tangannya bilang 3, sehingga kamu bisa konfirmasi langsung. Maksudnya, Bu, apa aja Bu laporan keuangannya? Jadi dia sebutkan, oh ternyata benar laporan keuangannya ada 3. Tapi kalau nggak face to face kamu nggak tahu, kamu cuma percaya apa yang dia ucapkan aja, kan? Nah, itu kelebihannya, ya. Kalau kita pakai face to face interview. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau tadi kita harus hadapan langsung, kan, offline. Maka pasti kalau kamu wawancaranya
skopnya luas, tempatnya jauh-jauh, maka kamu perlu waktu, perlu biaya, ya kan? Misalkan kamu satu hari kamu harus wawancara, satu di Depok, satu di Kuningan, satu lagi misalkan di Menteng, misalkan. Kamu harus kemana-mana, ya, ngejar waktunya dan biaya. Ya, juga kekurangannya adalah tadi karena kita face to face, kita bisa lihat ekspresinya. Kadang-kadang yang diwawancarain justru sungkan. Kenapa? Karena anonymity-nya dia nggak terjaga. Ya, itu kekurangan dari face to face. Lalu yang kedua adalah jenis wawancara by phone, ya, dengan telepon. Nah, kelebihannya apa? Berarti kita bisa dengan waktu yang lebih pendek karena cuma telepon itu bisa dapat banyak, kan? Maka jam 10 saya janjian wawancara dengan orang A, jam 11 saya sudah bisa dengan orang B karena cuma lewat telepon, ya. Dari segi biaya, dari segi waktu cenderung lebih baik. Juga dari segi si interviewinya dia lebih senang. Kenapa? Karena anonymity-nya lebih terjaga. Tapi kekurangannya kebalikannya. Kekurangannya kita bisa jadi dipotong waktunya. Lagi wawancara ternyata si orangnya ada perlu rapat. Mbak, maaf ya, wawancaranya kita potong sekarang. Soalnya saya dipanggil pimpinan saya. Nah, itu ntar untuk mulainya lagi susah. Harus cari waktu lagi, belum tentu bisa. Ya. Juga di sini bisa jadi dia kasih nomor telepon, ternyata nomor teleponnya nggak update atau salah. Jadi kita nggak bisa wawancara yang ini, kan? Atau juga karena tadi kita nggak bisa lihat ekspresinya, dia ngomong 2 ternyata tangan dia 3 tadi kita nggak bisa lihat. Gitu. Makanya kamu harus bisa menggali pertanyaan dengan baik. Kamu jangan cuma ada berapa laporan keuangannya 2 tanpa konfirmasi 2 ini apa aja. Ya, jadi harus pintar-pintar. Kira-kira kalau ada pertanyaan ini, apalagi pertanyaan lanjutannya. Nanti ya, mati sendiri. Prosesnya suka mati sendiri. Udah pernah dilaporin belum? Udah, adanya mau di servis. Oh gitu. Pindah ruangan aja kayaknya kalau jam segini sebetulnya banyak ruangan kosong. Nah, yang berikutnya adalah computer assisted interview. Ya. Nah, kalau computer assisted interview ini kamu pernah nggak ada yang sudah mulai tes IELTS atau TOEFL? Itu ada yang kita pakainya, mereka suruh milih speakingnya itu mau face to face apa dengan komputer. Nah, kalau komputer itu kita cuma ngerjain komputer, lalu komputernya ada suara pertanyaan, kemudian kita jawab ngomong, ya. Atau bahkan ada pertanyaan kita nulis, ya, writing gitu. Ya, itu adalah model computer assisted interview. Itu bisa. Cuma kelemahan dari computer assisted interview ini kita nggak bisa follow up, ya kan? Terbatas. Juga kadang-kadang dulu saya pernah pakai computer assisted ini, yang saya wawancarai cuma jawabnya ya, enggak, ya nggak bisa digali lebih lanjut. Ya. Oke, nah tadi itu yang one by one semuanya sampai computer assisted. Nah sekarang yang kelompok, wawancara kelompok, itu ada focus group discussion, lalu nanti ada expert panel. Ya. Kalau focus group discussion itu adalah interview yang isinya antara 8 sampai 10 orang, di mana nanti ada 1 moderator. Siapa moderatornya? Moderatornya adalah si peneliti. Perhatikan di sini penelitinya tidak boleh ikut dalam diskusi. Peneliti cuma jadi moderator dan mendengarkan dan mencatat. Ya, dia nggak boleh ikut. Cuma kasih tahu ini topiknya tentang ini, silakan didiskusikan. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya adalah video conferencing. Video conferencing ini sekarang sudah banyak, kita lewat Gmeet, lewat Zooming, ya kan? Itu melakukan interview seperti itu. Ya, jadi orangnya berasal dari beberapa tempat. Lalu yang terakhir itu adalah expert panel. Nah, kalau expert panel itu adalah mirip dengan FGD, peneliti hanya sebagai moderator, tapi pesertanya itu adalah orang yang
betul-betul ahli. Ya, ahli dari beberapa sudut pandang, makanya dia dibilang expert panel. Ya, biasanya kalau expert panel itu jika penelitian yang modelnya mau bikin kebijakan, itu dia pasti melakukan yang namanya expert panel. Oke, ada yang mau tanya silakan. Masanya banyak sih. Tiga kosong satu. Oke ya, nanti tolong untuk ujian minggu depan, tolong dikabari kelas A, kelas C, kelas D, itu silakan diskusi mau hari apa, jam berapa. Silakan mau pagi, siang atau malam. Ya, waktunya adalah 1 jam, ya 20 menit, soalnya 50 soal. Oke. Dua dulu. Satu jam. Ibu online atau offline? Online. Online. Jadi karena saya juga kelas langsung. Bu, untuk metode penjawabnya itu Word kah atau tulis tangan atau gimana? Enggak, nanti saya pakai Google Learning. Oh iya. Nanti dipastikan kamu siap ini ya, siap backup untuk jaringannya ya. Saya nggak mau ada mahasiswa yang dulu pernah ada yang bilang masalah dengan jaringan dan sebagainya sehingga dia namanya akhirnya jawabannya di WA saya nggak tahu. Nah, semuanya lewat email. Dan nanti pastikan juga itu pasti waktunya 60 menit sudah sampai submit. Ya, kamu harus klik submitnya, kalau enggak nanti ditanya nggak muncul. Ya. Bukannya itu kita ngumpulin ya, walaupun nggak kita submit. Oke, itu aja ya. Mention aja sih. Kan biasanya waktunya habis nggak bisa ngerjain, habis itu baru submit. Terima kasih.